Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keutamaan sholat berjamaah. Berikut adalah rincian keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama, pahala 27 derajat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sholat berjamaah di situ lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Artinya jikalau kita berjamaah di situ, kita akan mendapatkan pahala 27 dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau misalkan kita sholat sendirian, tentunya di situ kita akan mendapatkan satu derajat saja. Sedangkan orang yang melakukan sholat jamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholatul jama'ati afdaluh min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah." Artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya senantiasa kita membangun keistiqomahan kita di dalam melakukan atau mendirikan sholat berjamaah. Artinya jikalau punya keluarga di situ, maka sejatinya ajaklah keluarga di situ untuk kita senantiasa mendirikan sholat berjamaah. Ataupun ajaklah keponakan dan juga sanak famili untuk senantiasa berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang nomor 2 di situ didoakan malaikat. Selama menunggu sholat dan berada di tempat sholat, malaikat akan bersolawat mendoakan ampunan dan rahmat bagi jamaah. Jadi orang yang senantiasa di situ melakukan sholat jamaah atau menunggu untuk melakukan sholat jamaah, makanya di situ para malaikat mendoakan jamaah supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini keutamaan orang yang melakukan sholat jamaah yang nomor 2 di sini didoakan malaikat. Keutamaan sholat berjamaah yang nomor 3, diampuni dosanya. Langkah kaki menuju masjid untuk berjamaah akan menghapus satu kesalahan dan mengangkat satu derajat. Artinya seseorang yang melangkahkan kakinya untuk senantiasa melakukan sholat jamaah secara bersama-sama di situ di masjid ataupun di tempat sholat, makanya di situ akan dihapus kesalahan-kesalahannya
dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus satu kesalahan dan diangkat satu derajat. Makanya di situ keutamaan sholat berjamaah yang nomor 3 di sini diampuni dosanya. Yang selanjutnya di situ keutamaan sholat berjamaah yang nomor 4 terhindar dari sifat munafik. Konsisten atau istiqomah melakukan sholat jamaah terutama isya dan subuh menjadi bukti keimanan dan menjauhkan diri dari sifat munafik. Artinya seseorang di sini yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat berjamaah di situ, makanya di sini akan dijauhkan atau terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat berjamaah yang selanjutnya di situ setara sholat malam. Selanjutnya di situ keutamaan sholat berjamaah mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid artinya di situ rutin atau istiqomah melaksanakan sholat jamaah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seseorang di situ yang istiqomah melakukan sholat jamaah di situ, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Keutamaan sholat berjamaah yang selanjutnya di situ simbol persatuan. Berjamaah memperkuat persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah dan menunjukkan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah di situ sudah menunjukkan simbol persatuan. Kita bersama-sama ruku, kita bersama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ apa? Menunjukkan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di situ sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ simbol persatuan, maka laksanakanlah, dirikanlah sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda bahwa sholat jamaah adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbahul wudu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wa intizarus sholati ba'das sholah fadzalikumur ribat. Artinya menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini seseorang yang senantiasa menuju kepada masjid, melangkahkan kakinya di situ untuk mendirikan sholat jamaah. Maksudnya di sini melangkahkan kakinya untuk mendirikan sholat jamaah, di situ akan dihapus kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berkaitan dengan sholat jamaah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marraha ila masjidil jama'ati fa khatwatun tamhu sayatun wa khatwatun tuktab lahu hasanatun zahiban wa raji'an." Artinya, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad dan Sahih. Makanya di sini orang yang senantiasa menuju kepada masjid untuk melaksanakan sholat jemaah di sini akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah berikutnya di situ setiap langkahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahannya, dan langkah berikutnya di situ dicatat sebagai kebaikan. Berkaitan dengan sholat jemaah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, orang yang berangkat untuk sholat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini orang yang berangkat untuk mendirikan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum daminun 'ala Allah azza wa jalla." Terdapat 3 golongan yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah satunya yaitu warajulun rohah ilal masjidi fahuwa daminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudhiluhul jannah aw yaruddahu bima nala min ajri wa ghanimati. Artinya, dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya di sini orang yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah di situ, mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka wafat di saat pulang atau berangkatnya untuk melaksanakan sholat jamaah di situ, lalu memasukkannya ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah mereka dengan mereka di situ membawa pahala dan keberuntungan. Jadi orang yang senantiasa di situ melaksanakan sholat jamaah di sini, makanya di situ akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dan keberuntungan. Dimasukkannya mereka ke dalam surga apabila di situ sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka mau pergi ke masjid untuk berjamaah atau ke mushola untuk berjamaah. Atau misalkan mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipulangkan ke rumahnya, mereka di situ akan membawa pahala dan juga keberuntungan. Berkaitan dengan sholat jamaah di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'addallaha lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Artinya, barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan an-nuzul, jamuan dari surga untuknya setiap kali dia pergi pada pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih. Itulah keutamaan orang yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah pada waktu pagi ataupun sore di situ, maka Allah akan menyediakan jamuan atau an-nuzul. Jamuan itu dari surga. Artinya seseorang kalau sudah dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan surga,
artinya orang tersebut sudah masuk surga. Untuknya setiap kali dia pergi pada pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih. Berkaitan dengan sholat jamaah di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, la yatawadda'u ahadukum fayusinu wadu'ahu wa yusbihuhu thumma ya'til masjida la yuridu illa sholata fi illa tabashbashawaha ilaihi kama yatabashbasu ahlul ghaibi bita'atihi. Artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan bagus dan sempurna, kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain sholat, kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya sebagaimana gembiranya seseorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Artinya di sini, kalau misalkan jika ada seseorang di situ berwudu dengan bagus dan sempurna, kemudian mendatangi masjid dengan maksud di situ untuk mendirikan sholat, kecuali jika ada seseorang di situ yang berwudu, kemudian berwudu dengan bagus dan sempurna dengan tujuan atau maksud untuk mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berseri-seri melihat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berseri-seri wajahnya ketika melihat mereka, yaitu mereka orang yang senantiasa berwudu kemudian ingin melanjutkan untuk sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ akan melihat mereka dengan wajah yang berseri-seri, sebagaimana gembiranya seseorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.